Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, oikonomia bisa diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah bisa nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi yang sebenarnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang ataupun kekayaan, dan bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala sesuatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, soalnya itu apa yang Anda ketahui tentang teori permintaan dan berikan penjelasannya. Menurut saya, teori permintaan ialah menerangkan sifat dari permintaan itu sendiri, permintaan pembeli untuk suatu komoditas, barang, ataupun jasa. Contohnya, jika suatu komoditas dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang bersedia membelinya. Jika konsumen membeli komoditas yang diperlukan dan harganya sesuai. Contohnya, pada kurva ini bisa mengalami pergerakan dan pergeseran. Pergerakan ini bisa terjadi karena suatu perubahan harga barang itu sendiri, seperti yang tergambar pada infografik. Pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan, dan ketika harganya turun menjadi 18.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Dan titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu titik B, dan seterusnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teori penawaran dan analisisnya? Jawabannya yaitu penawaran dalam teori ekonomi memiliki arti berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran juga bisa disebut hubungan antara harga dengan kualitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual dalam teori. Penawaran bisa kita tempatkan pada diri kita sebagai penjual ataupun produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Jika menganalisis penawaran, cara yang digunakan relatif sama dengan cara dalam menganalisis teori permintaan. Contohnya, faktor-faktor yang lain tidak berubah, maka terlebih dahulu diperhatikan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan penjual. Demikian pula selanjutnya, untuk menganalisis faktor-faktor selain harga terhadap penawaran. Soal yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang utilitas. Menurut saya, utilitas dalam ilmu ekonomi adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seorang konsumen dari suatu barang ataupun jasa yang ia konsumsi.
Jika tingkat kepuasan yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula daya guna suatu barang dan jasa tersebut. Pertanyaan kelima, apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran? Jawabannya yaitu serta berikan contohnya masing-masing. Elastisitas permintaan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Contohnya, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang ataupun jasa, maka hal ini akan berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan barang juga. Meningkatnya jumlah permintaan barang terhadap barang ataupun jasa tersebut. Sedangkan elastisitas penawaran sama dengan halnya elastisitas permintaan. Apabila perubahan harga mempengaruhi jumlah penawaran, maka kurva penawaran ini akan berdampak datar dan dianggap elastis. Di sisi lain, bila perubahan harga hanya berdampak kecil, maka kuantitas produk yang ditawarkan, maka kurva akan berbentuk lebih curam, yang berarti tidak elastis. Kita bisa ambil contoh, produsen akan menyuplai barang lebih banyak dengan harga tinggi karena meningkatkan kuantitas produk. Saat harga naik, akan meningkatkan pendapatan mereka secara drastis juga. Soal yang terakhir yaitu seberapa penting motivasi menunjang kesuksesan diri kita sendiri. Menurut saya pribadi, motivasi sangat penting untuk mendorong saya untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat dengan sepenuh hati. Motivasi itu bisa diibaratkan sebagai bahan bakar untuk memacu semangat kita dalam menggapai mimpi-mimpi kita ataupun tujuan hidup kita. Dan bisa disebut, dan motivasi itu biasanya mendukung dan menciptakan ide-ide baru yang lebih bagus dari sebelumnya untuk kita bekerja atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dan motivasi itu bisa sendiri terpengaruh dari dorongan orang lain ataupun dari dorongan kita sendiri. Yaitulah tadi penjelasan saya tentang teori permintaan ataupun teori penawaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya ucapkan dengan kata nun wal qalami wa ma yas'urun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.